Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya adalah Dr. Yeni Elvija Abbas, MM, SEAK, CE, CNICP. Saya adalah salah satu dosen untuk program Magister Akuntansi di Institut Komunikasi dan Bisnis Swadaya. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang sama ampuh, perpajakan internasional dan tax treaty dengan metode ceramah interaktif antar mahasiswa dengan dosen untuk memecahkan masalah, problem based solving, kolaborasi kelompok untuk memecahkan masalah, dan games based learning, sehingga mahasiswa itu mempunyai motivasi semangat untuk belajar berkelompok bersama. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kode CPL dan unsur CPL terdiri dari sikap. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan menguasai konsep teoritis dan praktis secara mendalam tentang perpajakan internasional dan tax treaty. Keterampilan umum, mampu mengevaluasi informasi dan berbagai perspektif melalui penelitian, analisis, dan pendekatan terintegrasi. Mampu melakukan professional judgment termasuk mengidentifikasi dan menetapkan alternatif sehingga dapat membuat kesimpulan yang berdasarkan semua fakta dan keadaan yang relevan. Mampu bekerja sama dan mampu bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Mampu berkomunikasi dengan jelas dan ringkas ketika menyajikan dan melaporkan, baik dalam situasi formal dan informal. Mampu menerapkan teknik mendengarkan aktif dan mampu melakukan wawancara yang efektif. Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan tujuan dan langkah-langkah dalam menghitung pajak atas transaksi internasional dan tax treaty, mampu mengaplikasikan peraturan perpajakan yang berlaku untuk transaksi internasional dan tax treaty. Mahasiswa mampu menjalankan kewajiban perpajakan internasional sesuai peraturan yang berlaku. Bahan kajian keilmuan yang saya ambil sebagai referensi dalam mengajar adalah jurnal-jurnal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang berkaitan dengan tax treaty, pajak berganda, transfer pricing, kantor perwakilan dagang, bentuk usaha tetap, dan juga buku yang saya ajar itu diambil dari The Transfer Pricing Law Review Statement Edition Editor Steph H. dan Dominic Robertson, Tax Manual Book 2022 dari DDTC, buku referensi yang lain, Panduan Pajak Internasional oleh Selvi tahun 2023, Pajak Internasional Tujuan Praktis oleh Irwan Wisanggeni, SEMSI BKP tahun 2019. Setelah saya memperkenalkan diri ini, saya akan ke kelas untuk mengajar mata kuliah teks perpajakan dan tax treaty. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan Ibu semuanya. Hai. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, ini kita nanti mata kuliah perpajakan internasional dan treaty. Nah, metodologi pembelajaran ini ada 4 yang kita diskusikan di sini di kelas ini. Ini kita akan membahas tentang pajak internasional. Nah, Indonesia itu kan sekarang ada kemajuan teknologi ya, internet itu kan, ada globalisasi. Nah, itu kan melalui lintas batas, jurisdiksi antar perbatasan dengan negara itu kan. Salah satu sumber pendapatan negara kita kan dengan pajak kan. Nah, kalau kita membahas pajak internasional berarti antar negara itu pasti kan mempunyai sistem pemungutan pajak dari warga negaranya atau orang yang tinggal di negaranya itu berbeda-beda kan. Nah, misalnya warga negara misalnya Pak Ahmad ya kan. Pak Ahmad itu negara Indonesia gitu kan. Bekerja di Malaysia. Pasti kan negara Indonesia sama negara Malaysia itu kan menginginkan penghasilan pajak masing-masing kan, dari sumbernya atau dari
domisili atau dari kewarganegaraan. Nah, itulah diperlukan dengan pajak internasional itu kan diatur oleh P3B atau P3. Nah, P3B itu membahas antara agreement antara satu negara dengan negara lain untuk ada kesepakatan bagaimana pemajakan itu dipungut gitu kan. Apakah itu sumbernya ataukah berdasarkan dari domisilinya ataukah berdasarkan dari kewarganegaraan. Nah, itu ada syarat-syaratnya, ada diatur oleh subjek pajak nanti kan, subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri. Nah, ini adalah penghubung aspek internasional antar negara ya. Namanya kedaulatan jurisdiksi itu ada personal connecting factor untuk penghubung yang mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek pajaknya. Negara tersebut untuk subjek pajak orang pribadi ketentuannya berdasarkan pekerjaan tempat tinggal atau keberadaan. Nah, objektif connecting factor itu mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi dengan daerah teritorial suatu negara. Nah, ini juga ada connecting factor itu berdasarkan subjek pajaknya, subjek pajak luar negeri atau subjek pajak dalam negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri itu diatur undang-undang pasar penghasilan, tapi untuk yang subjek pajak luar negeri itu tidak diatur dengan ketentuan dari undang-undang penghasilan ya. Jadi ada tarifnya tersendiri 20% untuk yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia itu berdasarkan undang-undang pajak penghasilan pasal 17 itu kan ada untuk tarif-tarifnya ditentukan itu ada PTKP pengurangannya berdasarkan berapa dia mempunyai istri atau menikah, mempunyai tanggungannya dari berapa, batasnya maksimal 3. Dengan misalnya anak itu udah umur 30 tahun tapi tidak bekerja, menjadi tanggungan dari subjek pajaknya. Itu kalau di luar negeri tidak diatur seperti itu, langsung aja pakai tarif dari penghasilan dari berapa langsung dikalikan 20%. PPH. Next lagi, P3B digunakan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi di antara negara sumber dan negara domisili. Nah, itu negara sumber dan negara domisili misalnya misalnya Mr. Bobby gitu kan. Mr. Bobby itu tinggal di Amerika tapi dia mencari sumber penghasilan itu di Indonesia. Nah, itu termasuk dia negara sumber walaupun dia berkedudukannya di Amerika, tapi lebih dari 1,3 hari dia termasuk sebagai subjek pajak luar negeri yang dikenakan pajaknya oleh Indonesia. Kalau misalnya kalau begitu juga dengan misalnya Mr. Anto gitu kan, orang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri lebih dari 6 bulan, 60 hari, itu dia dikenakan sumber pajaknya itu oleh negara dia mencari penghasilannya di luar negeri. Nah, ini contohnya, Mr. Chen merupakan warga negara Republik Indonesia rakyat Tiongkok, bekerja pada perusahaan minyak dan gas yang melakukan kegiatan ekspansi Indonesia yang berada di Indonesia selama 300 hari dalam setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Indonesia, Mr. Chen adalah sumber pajak dalam negeri karena berada di Indonesia lebih dari 1,3 hari. Dia warga negara RRT Tiongkok atau negara China situ kan. Nah, dia bekerja di Indonesia lebih dari 300 hari. Berarti kan untuk berdasarkan undang-undang pajak penghasilan 1,3 hari dia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, ini yang di negara Tiongkok itu menganut sistem kewarganegaraan. Berarti kan dia ada dua sumber pemajakan. Indonesia memajakan sebagai sumber, nah ini sebagai kewarganegaraan kan domisili gitu. Jadi, nah berdasarkan dari aturan tadi antara pemerintahan negara Indonesia dengan negara Tiongkok itu diberikanlah solusinya. Jadi berdasarkan pasal 4 ayat 2 model P3B Indonesia, apabila berdasarkan ketentuan di atas orang pribadi menjadi penduduk pada kedua konkret state, status kependudukannya akan ditentukan sebagai berikut. Jadi ini ketentuan di atas berlaku dalam penetapan status kependudukan orang pribadi untuk pihak selain orang pribadi. Pasal 4 ayat 3 model P3B Indonesia mengatur bahwa apabila satu pihak selain orang pribadi bisa badan atau warisan yang belum dibagi menjadi penduduk pada kedua konteks state, pejabat yang berwenang dari kedua negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama. Jadi ada mengatur antara subjek pajaknya, misalnya saat ini juga mengatur juga dengan orang pribadi atau badan
bentuk usaha tetap yang didirikan di Indonesia gitu kan. Misalnya kita totalkan semuanya dari setahun itu misalnya dapat 5 juta dikali 12 misalnya berapa? 600 juta. Nah dikurangi PTKP kan, PTKP misalnya istri bekerja, anak 2, 121.500 dikurangi, nah itu nanti disebutkan jadi pajak berhutang. Pajak berhutang itu nanti misalnya totalnya gitu kan, setelah diakumulasi selama setahun dikurangkan dengan PTKP-nya dia misalnya dapat tadi berapa? 600 juta dikurangin 121 juta, misalnya 400 juta ya kan. 400 juta nanti dikalikan tarifnya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 190 juta berarti berapa? 28.500. Nah sisanya itu dikurangin dengan nanti dapat 600 juta. 600 juta itu dikurangin 250 juta dikurangin 60 juta. Nah itu menjadikan pajak berhutang gitu kan. Itu kan yang harus dibayarkan oleh subjek pajaknya gitu kan. Kalau misalnya untuk pajak luar negeri itu langsung dikalikan tarif aja 20% aja. Misalnya dia seseorang yang bekerja di luar negeri gitu kan, itu langsung seorang yang domisili di Singapura bekerja di Indonesia lebih dari 1 juta hari itu langsung dikalikan tarifnya aja. Misalnya dia sebulan dapat 10 juta, nah dikalikan di per bulan dikali diakumulasi 12 bulan jadi kan berapa? 120 juta. 120 juta itu langsung dikalikan tarif 20%. Itu yang untuk pemajakan dia seperti itu. Nah, ini subjek pajak itu ada orang pribadi, warisan yang pribadi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan untuk usaha tetap. Orang pribadi tadi itu, orang pribadi itu kita, orang pribadi yang bekerja mendapatkan penghasilan tambahan itu sebagai orang pribadi. Itu kalau warisan yang belum dibagi itu nanti NPWP-nya masuk ke subjek pajak almarhum NPWP-nya dia. Nah itu masuk ke NPWP dia nanti setelah dibagi misalnya warisan itu ada 5 miliar, nah, dikalikan 20% misalnya. Nah itu yang nanti dibagikan, belum dibagi dikenakan pajak dulu gitu. Nanti setelah dibagi sebagai usaha yang di luar negeri tapi dia cabang apa bentuk usaha tetapnya di Indonesia gitu kan. Nah itu lebih dari 1 hari itu juga dikenakan pajak penghasilan badan. Subjek pajak ketentuan pasal 3 Undang-Undang PPH, HPP ada Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah anggota keluarga negara asing, pejabat-pejabat keluarga diplomatik itu tidak dikenakan sebagai subjek pajak. Jadi dia di OP bebas bukan objek pajaknya. Seperti operasional organisasi internasional dan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi ini juga bukan sebagai subjek pajak, tidak dikenakan pajak. Terus juga pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, ini bukan termasuk subjek pajak. Nah, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri tadi warga negara Indonesia, gitu kan, lahir di Indonesia itu sebagai subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak, tapi orang luar negeri, orang warga negara asing, misalnya Amerika, tapi dia bekerja di Indonesia lebih dari 150 juta hari, dia termasuk subjek pajak dalam negeri. Nah, begitu juga misalnya orang Indonesia mempunyai penghasilan kejutaan, gitu kan, lebih dari 60 hari termasuk subjek pajak luar negeri. Persyaratan subjek pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri WNI maupun WNA yang ini terdiri dari tempat tinggal di Indonesia, bermukim suatu tempat di Indonesia, dikuasai dapat digunakan setiap saat, dimiliki, disewa, tersedia untuk digunakan, bukan sebagai tempat persinggahan. Jadi tempat tinggal itu tetap yang tempat singgah, gitu kan. Nah, itu termasuk dari objek subjek pajak luar negerinya dan dalam negerinya, berada di Indonesia lebih dari 123 hari dalam waktu 12 bulan. Ini dalam waktu 123 hari dengan menghitung namanya orang pribadi berada di Indonesia dan dalam waktu 12 bulan. Kemudian dia tinggal Januari
10 hari gitu kan, 20 hari, 20 hari dihitung dalam 1 tahun lebih dari 183 hari dia termasuk sebagai subyek pajak dalam negeri. Persyaratan subyek pajak orang pribadi yang menjadi subyek pajak luar negeri: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan nih, ada bertempat tinggal di luar Indonesia, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia. Vicky pesulap domisili dari Semarang mendapatkan kontrak sulap di beberapa kota di negara Malaysia dan menetap di Malaysia dari awal Juli 2022 sampai dengan akhir Desember 2022. Tiara, penyanyi dari asal Singapura, baru tiba di Indonesia seminggu lalu dan menandatangani kontrak pembuatan album di Indonesia selama 1 tahun. Nah, ini ada 4 artis ya. 4 artis itu Irfan, Sofi, Vicky, dan Tiara. Nah, ini yang sebagai subyek dalam negeri siapa aja? A. Vicky dan Sofi, B. Irfan dan Tiara, C. Vicky dan Tiara, Sofi dan Tiara. Nah, kalau yang Irfan itu kan warga negara Malaysia, mempromosikan produknya di Indonesia 5 Maret 2022 sampai Agustus 2022 itu lebih dari 143 hari ya. Juni, Juli, Agustus. Cukup nggak? Hah? Kurang dari 1 hari. Berarti Irfan bukan termasuk subyek pajak dalam negeri. Sofi harus di Belanda, datang di Indonesia Juni 2022 sampai dengan akhir Desember 2022. 6 bulan kan? Berarti termasuk subyek pajak dalam negeri lebih dari 143 hari. Nah, ini Vicky pesulap domisili dari Semarang mendapatkan kontrak tur sulap di beberapa kota luar Malaysia, menetap di Malaysia, masuk subyek pajak dalam negeri enggak? Karena dia kalau bukan kan. Nah, ini satu lagi Tiara, penyanyi dari Singapura, baru tiba di Indonesia seminggu yang lalu dan mendatangi kontrak pembuatan album di Indonesia selama 1 tahun. Tiara termasuk nggak? Walaupun seminggu, tapi dia punya niat, ada kontraknya dia, termasuk dalam subyek pajak dalam negeri. Nah, ini kita tadi kita jam sudah ya, terus nanti kita ada kelompok. Ini maksudnya ada berapa? 11. Ini ada 4, berarti tolong 22, berarti 33. Satu kelompok. Tolong di Mas Arif punya ketua kelas. Coba sebagai ketua kelas, coba tolong di koordinir teman-temannya untuk bagi kelompok. Kalau enggak dari sini aja ya. Ini aja dari sini 3 kelompok 1. Jadi Mas Bagas, Mas Sita sama Oli ya. Ini sama satu lagi Bu. Ya, 4 tidak solo. Kita 4 di sini. Oh, berarti ini 3, ini sini 3. Dari 2 dong. Iya, berarti 2. Udah enggak apa-apa. Kalau gabung aja nih. Ya, berarti ini 2, ini 3. Bisa, boleh. Pas ini 2. Pas 1 sama Mas Gunawan. Tadi yang negara Cina menganggap warga negaraan, kita kan asas seperti itu. P3P-nya kesimpulannya bagaimana?
Tadi jadi berarti negara sumber yang diambil penghasilannya dia. Tapi kita dari sini pajakin dia. Banyakin dia. Bangunan merupakan negara, ada yang ketiga itu diatur gitu kan. Berarti kan Tinggal baca doang nanti. Itu saja di ini kan soalnya ini kan kita diskusi. Jadi ada problem machine learning. Jadi ada kasus. Nah kan kita mau ini ada problem machine learning. Jadi ada kasus-kasus yang kita bahas gitu kan. Jadi perusahaan asing yang tidak didirikan dan tidak berlokasi di Indonesia melakukan kegiatan bisnis di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan bruto 1 miliar dari kegiatan bisnis tersebut ada pajak 20%. Nah, berapa pajak yang dibayarkan? Tadi Bu dia bilang kalau pajak untuk sumber pajak luar negeri langsung ditentukan tarifnya 20%. Nah kalau untuk yang dalam negeri itu ditentukan undang-undang pajak penghasilan di Indonesia. dari pasal 17. Ya pasal 17 tadi itu gitu kan dikurangin PTKP sebagai pajak penghasilan kena pajak, nanti pajak utangnya itu ada tarif-tarifnya yang 5% dikali 60 juta sampai dengan 3 juta, 15% dikali 190 juta gitu kan. Nah sisanya itu dikurangin berapa PKP-nya dia, penghasilan kena pajaknya itu namanya kan pajak piutang, dijumlahkan dari tadi 5% kali 60 juta itu 3 juta, 15% dikali 190 juta berapa, 28.500, sisanya itu berapa dari penghasilan kena pajak tadi itu setelah dikurangi PTKP. Nah itulah sebagai pajak terutangnya dia gitu kan. Nah itu tadi yang pemerintah luar negeri mengenakan pajak atas penghasilan tersebut, pemerintah Indonesia juga mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Nah setelah ini tadi kan kita udah diskusi dulu pas waktu 10 menit. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, coba kelompok yang pertama bisa jawab. Apaan sih? Saya yang jawab. Ya boleh. Oke, ini kelompok empat. Pasal 26 Bu. Pasal 26. Ya. PPH. PPH. Saya dari penghasilan brutonya Bu. Brutonya. Berarti jadi penghasilannya 1 miliar dikali 20%. Ya, dia cuma 200 juta. Kita, bentar, kita beri aplaus. Nah yang kedua tadi sumber pajak dalam negeri. Mr. Ahmad Bobi Sakir, warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dan telah tinggal lebih dari 1 kuliah hadir dan dalam waktu 12 bulan di Indonesia. Memiliki kegiatan penghasilan 4 miliar dari pekerjaannya di Indonesia. Mr. Ahmad Bobi Sakir memiliki 1 orang istri bekerja secara pajak digabung dengan suami, 2 anak usia 3 tahun dan 13 tahun. Yang anak 13 tahun itu mempunyai penghasilan konten 3.000 US dollar per tahun. Penghasilan bersih dapat dihitung dengan mengurangi penghasilan yang bruto dengan biaya pengurang sebesar 1 miliar. Biaya pengurang itu sebagai biaya jabatan, biaya-biaya lain-lainnya ya. Nah, itu sebagai biaya pengurang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pemerintah Indonesia akan mengenakan pajak atas penghasilan tersebut berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Nah tadi kalau pajak keluar sumber pajak dalam negeri itu dia langsung ada tarif umumnya. Ada yang bisa jawab? Ya boleh. Jadi untuk nomor 2 itu kita melihat dari subjek pajak dalam negeri dulu. Nah, subjek ini termasuk PPh 21 sesuai dengan pasal 17. Penghasilan neto itu sebanyak 4 miliar dikurangi 1 miliar sebagai pengurangnya, lalu dapat 3 miliar. Lalu dicari terlebih dahulu PTKP-nya K garis miring 1 garis miring 2 karena Pak Ahmad Bobi ini menikah dan sedang memiliki 3 anak ya, 3 tanggungan gitu. Jadi 54 juta ditambah 54 juta karena terpisah gitu, istri yang bekerja, ditambah 4.500.000 karena tanggungan dan juga 4.500.000 anaknya tinggal 3 gitu, 3 anak. Jadi total 121 juta PTKP-nya. Lalu untuk dicari dulu PKP-nya sebesar 3 miliar dikurangi PTKP 121 juta. Jadi diketahui 2 miliar PKP-nya 2 miliar 879 juta. Lalu cari pajak berutangnya sesuai dengan tarif pasal 17 itu 5% dikali 60 juta layer 1 sebesar 3 juta. Lalu layer kedua 15% dikali 190 juta sama dengan
dengan 28.500.000. Lalu layer ketiga 25% sebesar 250 juta sama dengan 42.500.000. Lalu layer keempat 30% sebesar 2.379 juta. Jadi diketahui pajak terutang Pak Ahmad Bobi Syakir ini sebesar 713.700.000. Nah, ini ada satu lagi Ibu tambahin lagi. Tadi kan ada tarif value 5% kali 60 juta 3 juta, 12% kali 150 juta jadi 28.500, 25% kali 150 juta 60 juta 500. Ini dijumlah semuanya. Coba dijumlah. 3 juta ditambah 28.500 tambah 62.500 tambah 713.700.000. Itulah sebagai pajak urutannya dia. Oh tidak, ini bagaimana pendapatnya masing-masing ya? Sebuah perusahaan Indonesia memiliki anak perusahaan di luar negeri. Anak perusahaan tersebut menerima penghasilan dari penjualan produk di luar negeri. Pemerintah luar negeri mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Nah, kalau yang ini solusinya apa? Untuk mengatur bahwa penghasilan dari penjualan produk luar negeri tidak akan dikenakan pajak oleh